Ustadz, saya sudah putus nih, sekarang tanggung jawab. Sekarang apa-apa saya sekarang kepikiran dia. Makan kepikiran dia, jalan ingat dia, apapun kemudian nyebut nama dia. Tolong lumpuhkan ingatan saya Ustadz. Itu mah lebay. Betul sih, kalau kita sudah berusaha untuk taat, maka akan ada fase yang kedua, yaitu adalah fase move on. Nah, untuk ini berlaku peribahasa bahasa Jawa, Weting tresno jalaran soko kulino. Munculnya cinta, itu perlu waktu. Maka menghilangkan cinta yang salah, itu juga perlu waktu. Maka gantikan seluruh aktivitas kita, kebiasaan kita dengan yang lebih bermanfaat. Mengenali Allah dan Rasulnya, ngaji, kenali Islam, berjuang dakwah di jalan Allah dan Rasulnya. Dan jangan lagi kita stalking, kepo, liatin fotonya yang bisa membangkitkan dan ingat lagi kepada dia. Ini yang membuat kita nggak bisa move on. Apalagi kalau kamu nontonnya film Korea terus, ya gimana bisa move on? Yang ada juga baper. Karena itulah, ganti aktivitas dengan yang lebih bermanfaat. Istiqomah, udah putusin aja. Suatu saat ada yang protes sama saya, katanya, Ustadz, single itu beda sama jomblo. Jomblo itu nasib, sedangkan single itu pilihan. Ya deh, apa aja kata lu, tapi tetap aja, lu belum nikah. Tapi sebenarnya bukan itu sih yang kita ingin kita bahas, tapi sendiri. Karena Allah itu lebih berarti daripada berdua dan bermaksiat. Karena itulah bagi teman-teman yang masih single harusnya menyibukkan diri untuk lebih memahami Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi segala-galanya yang ada di dunia. Kenapa? Karena kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi apapun yang ada di dunia ini, maka kelak satu saat nanti pasti Allah akan pilihkan bagi kita seseorang yang Allah cintai, yang dia juga mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia ditugaskan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah untuk mencintai kita. Inilah yang dinamakan dengan cinta karena Allah. Selain itu modus saja, udah putusin aja. Saya mau nanya sama cewek-cewek. Yang cewek-cewek mau dapat jodoh yang baik atau yang bejat? Yang taat atau yang jahat? Yang pintar baca Quran atau enggak? Yang sholatnya rajin mau? Yang kayak begitu nggak akan mungkin lewat jalur pacaran. Ingat baik-baik. Nggak mungkin lewat jalur pacaran. Laki-laki yang hobi bermaksiat sebelum nikah akan lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Pegang tangan orang, belum akad, belum ketemu bapaknya sekalipun, lalu kemudian bilang I love you, I need you, I miss you dan sebagainya. Padahal belum akad, belum nikah, belum apa-apa. Pertanyaan saya sederhana, selepas dia menikah, apa yang menghalangi dia untuk berbuat begitu sama cewek yang lain? Kan sudah bermaksiat sebelumnya pada Allah. Setelah nikah, lebih mudah lagi bermaksiat kepada Allah. Tapi laki-laki yang dia nggak pacaran, bukan karena nggak laku, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, tapi karena dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak begini akan menghormati Anda karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak gini baru benar. Setiap orang Allah akan uji dengan kesabaran. Kesabaran itu bukan sesuatu yang mudah kita alami, yang sangat nikmat kita alami. Tapi justru kesabaran adalah ketika kita diberikan oleh Allah perkara-perkara yang kita tidak suka, perkara-perkara yang tidak nyaman bagi kita, perkara-perkara yang menyiksa dan menekan kita. Namun kita masih bisa mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebuah pernyataan keimanan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya semuanya ini datang dan semuanya ini akan kembali hanya kepada Allah. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang kita punyai di dunia. Semuanya adalah pemberian Allah. Begitu Allah ingin mengambilnya, maka Allah akan mengambilnya. Sedangkan kita bersabar. Sebab mereka yang memasuki surga akan disambut dengan ucapan keselamatan kepada kalian karena kesabaran kalian. Saat itu kami belum sampai ke tanah Suriah, baru hanya sampai perbatasannya. Dan malam itu saya harus terbangun berkali-kali hanya untuk memasukkan kayu ke dalam pemanas. Dan tempat mereka, tempat tidur mereka, jauh lebih buruk daripada apa yang kami tempati. Bahkan mereka tidak memiliki pemanas. Anda bisa bayangkan bagaimana rasanya kedinginan
Selimut yang menutupi tubuh kita sudah tidak cukup untuk bisa menghalangi menusuknya rasa dingin. Tahukah Anda bahwa neraka itu juga ada yang dingin? Maukah kita sekarang menghangatkan mereka agar kelak neraka tidak membakar kita? Musim dingin di Suriah. Kita kuatkan, Allah menangkan. Duhai Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, lagi mencintai permohonan ampun. Maka ampunilah kami. Jangan lihat lagi dosa-dosa kami. Jangan Engkau hitung. Abaikan semuanya ya Allah. Duhai Allah, andai keadilan-Mu yang berlaku saat kami menghadap-Mu, takkan mampu kami melewati hari pengadilan-Mu. Maka berikan kami Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Duhai Allah, bila Engkau tak menyuruh kami untuk meminta, takkan berani kami berdoa, malu dengan maksiat kami. Namun inilah kami mencoba mengiba kepadamu ya Allah. Duhai Allah, tolong kami menjaga keimanan kami, menjaga salat kami, menjaga bacaan Al-Quran kami, menjaga keluarga kami. Sebab berat bagi kami tanpamu tidak mungkin ya Allah. Duhai Allah, andai inilah malam karunia-Mu, terimalah qiyam kami, rukuk kami, sujud kami. Rahmati ya Allah, berkahi ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami mohonkan ya Allah, taubat sebelum maut, kasih sayang saat maut, dan ampunan selepasnya, kemudahan saat hisab, dan perkenankan kami di surga bersama-sama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah ya Allah doa-doa kami, kabulkan ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna.